Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya kepada pertandingan Timnas Indonesia senior melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Ya, memang ada beberapa perubahan ya yang memang ini harus dilakukan oleh Sintayong secara mendadak karena ada beberapa pemain yang sudah dipanggil timnas seperti sosok Dimas Drajat, kemudian Yakob, Yance Sayuri, kemudian Shane Patinama. Ini memang tidak bisa mengikuti pertandingan kali ini ya di FIFA Matchday karena memang cedera, dan Sintayong pun sudah memiliki beberapa solusi seperti memanggil Alvain Dewangga, Jakri Ashraf, kemudian Doni Tripamungkas, dan juga di sini saya melihat memang ya dengan kondisi seperti ini ditambah lagi striker timnas Indonesia itu memang tidak bisa tampil seperti sosok Dimas ya, dan juga beberapa pemain lain seperti Rafael ya yang memang itu sudah difokuskan untuk timnas U23. Artinya di skuad saat ini kita harus memiliki ya analisis yang memang inilah gambaran skuad saat melawan Turkmenistan. Saya akan mencoba membedah ya ataupun membongkar skuad atau skema yang akan dimainkan oleh Sintayong dengan komposisi yang ada. Jangan lupa tonton ya, bantu saya untuk membangun channel ini dengan cara kalian like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja tontonnya saya akan masuk ke tactical board mengenai susunan atau skema line up timnas saat melawan Turkmenistan. Tentu laga melawan Turkmenistan ini tidak main-main ya, karena saya melihat Sintayong ini fokus ke kualifikasi Piala Asia U23 dan juga untuk membenahi peringkat FIFA. Dalam hal ini untuk line up pun saya yakin karena ini adalah satu pertandingan, tidak ada dua pertandingan di FIFA Matchday September kali ini. Saya yakin Sintayong akan menggunakan strategi menyerang. Nah, di sini saya langsung saja akan memulai di lini striker terlebih dahulu ya nontonnya, karena di sini saya melihat tidak adanya Dimas Derajat. Ada 3 striker yang akan menjadi opsi Sintayong, yakni Rian Kurnia, kemudian Aji Kusuma, dan juga Dendi Sulistiawan. Namun sepertinya berkat pengalamannya bersama timnas dan juga dirinya juga memiliki produktivitas yang sangat baik ya selama membela timnas, ini menurut saya peran dan juga pengalaman Dendi Sulistiawan ini masih kokoh atau masih mampu untuk bisa menjawab keraguan dari pelatih Choi maupun Sintayong. Nah, ini untuk di posisi depan atau striker murni. Kemudian untuk di sisi kanan, karena saya melihat ini ditinggal oleh Rafael, tentu dengan performa yang sangat bagus yang ditunjukkan oleh Stefano Lillipali bersama klub. Nah, ini menurut saya Lillipali masih cocok untuk ditaruh di sisi sayap kanan atau winger Indonesia karena dirinya juga sangat berperan aktif ya. Dan menurut saya permainan Asnawi ini permainan dari Lillipali ini konsisten, baik itu bersama Borneo maupun bersama timnas. Ini menjadi skema yang sangat luar biasa ketika beberapa pemain absen ya. Dan kemudian di sini saya melihat untuk di sisi kiri ini sebenarnya kita memiliki banyak pemain seperti Witan dan sebagainya. Namun Witan dipanggil U23, artinya di sini ada peran penting dari sosok Sadil Ramdhani untuk bisa mengisi posisi dari Witan Sulaiman. Sadil juga memiliki ambisi yang sangat bagus ketika dirinya membantu penyerangan dan dirinya pun juga sering untuk membantu pertahanan. Ini dibuktikan dari beberapa permainan Sadil saat melawan Burundi ya, dan juga beberapa laga-laga sebelumnya. Dan Sadil pun walaupun awal-awalnya ya ataupun pertandingan sebelumnya ini underperform, dan ya kita ketahui banyak sekali ya netizen yang sedikit menghujat Sadil, sepertinya di pertandingan melawan Turkmenistan dengan tidak ada lagi ya riwayat cedera, saya yakin sekali Sadil ini akan tampil all out nantinya. Nah, ini untuk Sadil Ramdhani. Kemudian dengan 3 striker ini menurut saya teman-teman ini akan menjadi pola bagus karena Sintayong menggunakan strategi menyerang. Tentu di tengah ini akan ada 4 pemain dan di belakang itu akan ada 3 pemain. Artinya formasi timnas Indonesia yang menurut saya ideal itu adalah 3-4-3. Nah, siapa saja pemain di tengah? Di sini saya melihat ya untuk pemain kunci ya atau pemain yang memang saat ini menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia yakni Mark Klok.
Oke, sangat penting dan juga sentral untuk mengisi di gelandang bertahan di sini. Dia juga mampu untuk menjadi gelandang serang sebenarnya, tetapi ketika dia bergabung bersama timnas, dia selalu membantu di gelandang bertahan. Nah, kemudian Mark Klok ini di sisi kirinya, karena saya melihat sosok Pratama Arhan ini juga tidak bermain di timnas senior, saya melihat bahwa sosok ya dari pemain Persib Bandung yakni Edo Febriansah ini juga sangat bagus untuk diturunkan menjadi pemain inti di sini teman-teman. Kemudian selanjutnya Edo ini juga bisa nantinya membantu sosok Sadil, karena Sadil ini biasanya dia bisa berpindah posisi ya ke Lili Pali seperti ini. Nah, tetapi saya melihat jika Sadil turun ya dan membantu lini pertahanan ataupun lini tengah, Edo bisa naik dengan bagaimana umpan-umpan bagusnya, dan ini menurut saya pola yang sangat bagus untuk selalu menyerang di pertahanan Turkmenistan. Ya, pertandingan besok menurut saya saat melawan Turkmenistan tanggal 8 ini, tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa, karena ini akan menjadi pembuktian bagi Edo, karena Edo selama ini banyak sekali yang dalam tanda kutip ya menyepelekan kualitasnya, dan semakin lama permainannya juga semakin berkembang bersama Persib. Saya yakin Edo bisa menjadi pengganti Pratama Arhan yang sangat baik. Oke, itu untuk posisi di sini teman-teman. Kemudian untuk di sisi depan atau gelandang serang, di sini saya melihat dengan dipanggilnya sosok Egy Maulana Fikri ini memang untuk menempati posisi dari Marcelino Ferdinand, karena kita ketahui Egy ya bisa saja sebenarnya ditempatkan di sayap kiri, namun di beberapa pertandingan di musim ini, bukan pertandingan terakhir ya, di musim ini bersama Dewa United, kemudian sebelumnya di FK Senika ya, dia sering ditempatkan sebagai gelandang serang untuk menopang satu pemain depan di sini. Nah, Egy ini sifatnya atau pemainnya itu pemantul bola, dan menurut saya dengan ditempatkan Egy Maulana Fikri di gelandang bertahan itu efektif untuk mengalirkan bola baik itu ke Sadil ataupun ke Lili Pali nantinya, karena sosok Egy ini juga sangat sentral. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk di sisi kanan ini menjadi hal yang sangat bagus. Kita sangat menunggu sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini akan kita tunggu bagaimana debutnya nanti, karena Sandy Walsh ini sudah lama ya kita tunggu, karena ada beberapa kendala seperti cedera, dirinya pun tidak bisa tampil. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa Bang Sadil ini tidak ditaruh di bek kanan? Ya, jawabannya karena di situ sudah ada Asnawi. Karena satu laga atau satu pertandingan, saya yakin Sintayong ini akan tampil all out ya bersama Sintayong ataupun pelatih Choi nanti yang akan menjadi pelatih kepala. Tentu ini akan menjadi gambaran umum skuadnya bahwa Sandy Walsh bisa diletakkan di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk di sisi kanan. Nah, ini sisi kanan ini tentu akan diisi oleh Asnawi Mangku Alam Bahar. Nah, perannya sangat sentral bersama Gyeongnam Dragons. Kemudian musim ini juga dia sangat produktif bersama klub, selalu menjadi starter. Kemudian dirinya juga sudah memiliki pengalaman di timnas, dan juga bagaimana dirinya saat menghadapi tim-tim besar itu tidak memiliki nervous sama sekali dan mampu membaca keputusan dengan baik ketika mengoper. Ini adalah ciri khas dari Aris Menawi, dan juga dirinya mampu nantinya untuk maju ke depan, dan menurut saya sangat rasional jika sosok Asnawi ditaruh di sini, karena dia nanti juga bisa bertukar posisi dengan sosok Sandy Walsh. Nah, seperti ini artinya ini menjadi kelengkapan ya dengan bermainnya Sandy Walsh dan debutnya Sandy Walsh ini menjadi kelengkapan. Nah, untuk selengkapnya teman-teman ya, saya akan membahas nanti ya di konten selanjutnya, karena saya yakin kalau di konten ini saya bahas ini tidak akan cukup mengenai posisi dari Sandy Walsh. Nah, jadi kalian bisa simak di konten selanjutnya teman-teman ya, mengenai posisi Sandy Walsh. Sebenarnya Sandy Walsh ini cocoknya ditaruh mana? Menurut saya ini akan seru, kan akan menimbulkan banyak sekali pendapat, dan itu semua untuk membangun timnas Indonesia. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini saya melihat untuk di back tengah ya. Karena di sini kita menggunakan formasi 3-4-3, tentu ada sosok Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini menurut saya sangat sentral perannya di sini untuk menutup bola nantinya, karena
tidak adanya Elkan Bagot, kemudian Rizky Ridho, Sintayong tidak mau mengambil resiko ya dengan menurunkan pemain lain untuk di back tengah, dan menurut saya dengan pengalamannya Jordi Amat bisa mendapatkan posisi di back tengah ini. Nah, kemudian untuk di sisi back kiri, saya melihat di sini ada beberapa pemain sebenarnya seperti Agung Prasetyo dan juga Fahrudin. Namun sepertinya dengan pengalamannya saya melihat ini akan diisi oleh Fahrudin Arianto. Ya, walaupun nantinya akan ada ya perombakan, baik itu Agung Prasetyo, Wahyu Prasetyo ataupun Fahrudin Arianto. Menurut saya Sintayong bisa mengopsikan ketiga pemain ini karena ketiga pemain ini juga sangat bagus. Ataupun jika memang Sintayong dan juga Coach Choi ini memberikan gebrakan, bisa saja sosok Alvaenda Dewangga ya, Alvaenda Dewangga ini dimasukkan dan dijadikan di posisi ini karena juga bisa menempati posisi ini Alvaenda Dewangga. Namun ya kita ketahui resiko jika menurunkan Alvaenda Dewangga di pertandingan selanjutnya di tanggal 9 di kualifikasi Piala Asia, bisa saja Dewangga tidak dimainkan. Artinya Dewangga ini masuk ke skuad timnas Indonesia itu untuk pelapis ya. Ini menurut saya untuk pelapis karena stamina Dewangga ini juga sangat dibutuhkan di dua pertandingan selanjutnya di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, kemudian untuk di kiper tentu saya sudah tidak ragu lagi dengan sosok Nadeo yang kembali ke timnas, dan menurut saya juga masuk akal pemanggilan Nadeo ini karena selama membela Borneo di beberapa pertandingan terakhir dia selalu menjadi kiper yang memang sangat menguntungkan bagi pelatih, dan dia pun juga dinobatkan di pekan ini menjadi kiper dengan save terbaik di minggu ini. Ini menjadi hal yang sangat bagus. Kita tunggu performa yang baik ke depannya untuk Nadeo Argawinata. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian dengan formasi 3-4-3 seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk mengalahkan Turkmenistan di FIFA Matchday kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.